Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis mau bahas ya. Gimana kalau orang yang gak ngerti motor, pingin ngerawat motor, pingin tahu apa saja yang harus diperhatikan ya. Ya entah itu karena motor baru, entah motor lama. Saya maaf ya, saya penulis sambil ngetes tenaga VVA-nya. Ya, jadi ini kan apa sudah CO plus 8, nulis belum sempat menguji-uji. Enaknya uji irit apa enggak ya, tapi masalah penulis telat nih jadi nggak bisa. Harusnya uji irit ya kalau habis nambah CO. Banyak orang yang ngomong nambah CO jadi boros banget, tapi penulis nggak ngerasakan deh. Ini kemarin motor dipakai anak kira-kira 100 kiloan ya. Jadi sekarang kilometernya sudah 1576 kilometer oli. Masih normal ya. 37,2 ya. 37,2 ya normal sekali lah ya. Sama kayak dulu pakai apa bensin apa ya, premium pertama kalau dipakai geber-geber ya 37,2 masih normal ya. Tapi normal untuk apa ya, belum tambah macam-macam sih. Dulu olinya masih Pastron Techno Mesran, belum nyoba oli kayak sekarang. Tapi sekarang Castrol GPS lumayan kok. Tetap nanti penulis mau usaha apa jenenge, membuntu saluran udara masuk ya. Di vortex diputer udaranya masuk biar agak kehambat. Ya, jadi balik lagi ke topik. Penulis pengen bahas ini soalnya ya lagi-lagi ya waktu mau bawa Suzuki Spin itu no sing gak pas ya. Tekanan bane aduh mak empuk sudah 28 atau kurang gitu ya. Terlalu empuk itu. 28 mungkin 25 malah ya. Empuk banget itu, kalau dibuat boncengan berdua pasti gepeng nih. Entah kenapa anak nggak merasa ya. Mungkin karena nggak kayak penulis ya, bawa kencang, jalur kencang deh. Kalau anak kan ke utara jalurnya itu semacet-macet, kayak iso kayak kebut-kebutan, banyak polisi tidur juga. Jadi anak itu gak nguruskan. Kalau oli ya jangan harap ya. Kalau bensin ya dia masih perhatikan.
rasanya apa yang dilakukan anak penulis ini banyak dilakukan yang lain-lain juga, banyak. Jadi wis sing penting no bensin tok gitu ya. Soalnya istri juga gitu sih. Tekanan ban itu gak diurus. Baru kalau sangat gembul sekali terasa gak enak banget baru berarti ya. Tapi ketika apa jenenge? Ketika cuma pokoknya bisa jalan gitu ya. Gak peduli apapun. Gak peduli sudah. Terus pokok jalan beres wis. Mau lewat jalan alternatif males juga lah wis, biar sini wis. Iya, macet. Padahal sebenarnya untuk memperhatikan kondisi motor itu gampang. Kita ngomong motor yang umum aja dulu ya, yang tanpa radiator. Hal-hal yang perlu diperhatikan kalau dari motor itu adalah bunyi tak klotak itu biasanya ciri ada bagian bodi yang bautnya lepas, itu harus diperhatikan. Kayak penulis kemarin habis ke bengkel bengkel resmi kan, komstir ini diperbaiki karena kaku gitu ya, jedak-jeduk. Jadi kalau di free kan gitu, diangkat banyak terus diputer setangnya terasa ada gambar jeduk-jeduk, katanya terlalu rapat, udah dibenahi. Tapi ya itu masang baut visornya, itu baut visor kan udah penulis ceritakan sebelumnya punya Yamaha ini aneh ya, desainnya gak tepat gitu ya, karena bagian belakangnya juga ikut muter. Entah mengapa ada yang mengeluh baut pakai besi bisa terlalu keras terus bikin pecah ya, padahal yang enggak juga. Dah basah. Padahal enggak juga, mustahil bisa bikin keras. Terus ternyata dia masangnya mboyo opo ya, yang baut sebelah kanan bawah itu gak rapet, gak iso dikira rapet. Entah kenapa kok jadi dol, padahal kemarin penulis pakai normal loh ya, nggak ada dol. Sekarang kok jadi dol, padahal yang lain-lain itu malah nggak keras sama sekali ya, kendul semua. Jadi waktu penulis setelah jumpa itu kendul semua, makanya kok rasanya ono sing gak pas loh ya, kok jadi bunyi-bunyi. Nah kalau ada bunyi-bunyi harus diperhatikan, bunyi dari rem depan, bunyi dari rem belakang, atau as roda depan, as roda belakang. Kalau soal rantai ya sekarang jarang ya motor rantai, tapi kalau rantai itu ya biasanya cuma gara-gara kurang pelumasan, yang emang pelumasan itu selalu jadi masalah kalau di motor bebek. Karena ya entah mengapa ya, motor bebek sekarang itu menganut open ya, kesannya sporty, tapi kalau untuk harian itu bikin nggak awet. Karena kalau tertutup pelumasan di rantai itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Kalau misalnya terbuka, kena hujan sekali hilang. Kalau pakai gemuk, wah jadi kotor sekali. Harusnya kalau rantai terbuka gitu, rantainya juga harus pakai yang seal, ada sealnya, seal untuk pelumasnya rantainya. Tapi kan enggak, kalau motor bebek terbuka, tapi rantainya juga rantai yang tanpa seal, tanpa pelumasan.
akhirnya ya berisik. Dari bunyi bisa diketahui banyak hal. Kalau misal komstir depan rusak apa, sampai bunyi ngik 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 gitu, atau dari remnya habis, sabun sang 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 gitu ya, suara apa kayak piringan logam kegores sesuatu ya, itu tandanya rem depan habis, rem cakram kan. Kalau bunyi atau sak gitu dari belakang, coba lihat remnya, itu mungkin rem belakang habis. Kalau rem belakang habis, itu biasanya juga ditandai rem depan nggak begitu enak. Nah, kalau rem sudah nggak enak, diperiksa remnya. Mungkin ngomong mahal, tapi ya kalau misalnya apa jenenge, kita lapornya satu-satu, jatuhnya bisa lebih murah. Karena ada kan ya, gak peduli apa, wis servis Sprixon apa sing kurang ganti kabeh. Nah, itu mahal malah. Karena bisa jadi apa yang nggak perlu diganti juga, seperti misalnya filter udara, filter oli, terutama filter udara sih. Kadang juga busi kan, kalau misalnya pakai harian tunggu businya mati wis. Kalau misalnya nggak kritikal ya, bisa nuntun ke bengkel terdekat, bengkel banyak, tunggu sampai busi mati lah baru ganti. Kalau nggak gitu ya pakai 20.000 lah, atau 15.000 kalau takut, 20.000 kilometer. Nah, oleh karena itu penting ya memperhatikan kilometernya motor. Kalau servis kapan dicatat. Kalau misalnya sering lupa ya ditempelkan di motornya. Terakhir servis kapan. Speedometer ya jangan sampai mati. Usahakan nyala semua. Lampu apalagi. Lampu itu bisa disetel ya. Lampu itu bisa disetel. Apa? Kalau merasa jalan kurang terang, disetel agak tinggi. Kalau bisa daripada ke bengkel, beli kuncinya, cari tahu caranya gimana untuk ngesetel ketinggian lampu. Beli kunci pas yang ukurannya pas untuk itu, mungkin nomor 8 atau nomor 9 ya, tergantung motornya, atau nomor 10. Beli kunci pasnya paling 10.000. Daripada terusan ke bengkel kurang, balik bengkel sekali memperbaiki sekali ngerubah 10.000. Kan mending beli kunci pasnya toh. Enggak motor sekarang, enggak motor zaman dulu. Motor datang dari bengkel itu seringnya lampunya enggak tepak ya, terlalu tinggi. Kalau enggak tepak, lampu ketinggian nggak kelihatan jalan. Jarang-jarang ada motor baru lampunya kerendahan, biasanya terlalu tinggi. Yang disorot anunya langit ya, nyorot langit. Kalau tanya mengapa kok nyorot langit, ya tanya pabrik sana. Emang ya itulah setelan pabrik, dihadapkan ke langit lampunya, mbuh alasannya opo ya. Kalau tiap hari pakainya itu lampu dekat, jangan lampu jauh. Mungkin kalau merasa kurang terang, ya itu karena ketinggian lampunya nggak disetel. Setelan dhisik biar pas, biar lampu dekat pun terang. Kalau pingin lampu dekat, lampu jauh bisa terang, ya bisa. Cuma sih biasanya lampu jauh itu nyebar sinarnya. Jadi lebih sering menyilaukan. Kalau malah kayak contohnya di motor penulis Nex 2 sama NMAX ini, lampu depan itu, ini malah cuma satu NMAX. Kalau Nex 2 lampu depan itu wes gak mungkin lah disetel mengisor lah. Jadi lebih cocoknya adalah pakai lampu dekat.
Terus apalagi selain bunyi bodi, as, rem, eh kalau motor yang baru, radiator, air radiator itu penting ya. Kenapa? Karena motor sekarang kualitasnya nggak kayak dulu. Kalau motor dulu ya, ya terutama yang selain merek Honda, itu air radiator itu ya awet. Kayak motor penulis gini, air radiator ya nggak berubah-ubah ketinggiannya segitu. Tapi kalau beli motor Yamaha ya, motor yang apa, laris, keren, modelnya keren-keren, jari ya, irit jari. Nah itu harus lebih waspada lagi karena motor Honda itu punya ciri air radiatornya itu suka habis sendiri mendadak gitu ya. Jadi apa, keadaan normal biasa dipakai sampai 1000 km sampai 2000 km biasa, habis diservis terus tiba-tiba airnya jadi cepat berkurang sendiri. Nah itu yang harus diwaspadai. Kalau punya motor Honda, beli apa cermin kayak atau apa ya yang bisa membuat lihat air radiator itu gampang, lihat ketinggian air radiator itu gampang. Normalnya dari pabrik air radiator itu selalu di bagian full, nggak pernah sampai di low. Kalau sampai terjadi di low, itu sudah warning itu, jangan dibiarkan. Kalau kurang duit, tambahi dengan air yang sudah direbus kalau bisa, atau pakai merek Cleo atau apalah. Kalau kulannya iya pakai merek Preston itu aja kan murah sih sebenarnya ya, 30.000 berapa, 40.000 1 liter, lupa wis. Kalau air kulannya punya kecenderungan habis ya harus diisi. Kalau minat, komplain ke bengkel. Kalau misalnya punya kenalan tentara atau punya kenalan bupati, minta bantuan, komplain ke bengkel kalau motornya masih baru. Biasanya kalau didekengi tentara atau bupati atau siapa petinggi, cepet ditangani, nggak nunggu 1 tahun ya klaimnya. Kalau nunggu 1 tahun keburu rusak ya. Nah kalau sudah mentok ya nggak bisa ada apa-apa, cepet habis ke bengkel. Nah ke bengkel itu belum tentu ke bengkel resmi itu bisa beres. Ke bengkel yang nggak resmi pun belum tentu bisa beres. Untung-untungan orang kadang ganti-ganti bengkel sampai 10 kali gitu baru ketemu yang pas. Cirinya bengkel yang bagus itu adalah yang pemilik tokonya itu masih nangani ya, masih turun ya, itu biasanya bagus. Tentu ya bukan yang apa, orangnya jarang nangani motor ya. Kalau orang jarang nangani motor bisa luwih parah, karena ada yang spesialisnya jualan toh. Untuk memperbaiki cuma yang kecil-kecil. Karena kadang kalau yang ya namanya mekanik ya beda-beda. Untuk nutup baut aja bisa sampai bikin masalah. Jadi misalnya mesin meledak atau apa, buka baut itu juga bisa bikin masalah. Yang aslinya oke bisa sampai jadi rusak ya. Buka sama nutup baut itu butuh skill ya, kalau misalnya bautnya bermasalah. Atau kalau enggak gitu ya alatnya yang harus
sip ya, yang pakai hidrolis itu dung 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 itu kan wis anu ya, wis didesain khusus, gak butuh skill, pokoknya diteken cetek bedung gitu wis buka. Yang gitu emang ya anu ya, lebih aman, tapi ya nggak dijamin juga ya. Ini ya apa penanganannya Nmax, penulis nggak puas. Apalagi yang Honda itu, wah, repot ya. Kita itu kalau untuk bengkel, kadang sesama bengkel resmi pun cek skillnya beda-beda. Apa mau radiator ya, kalau air radiator sudah kurang itu wis pilih salah satu, salah tiga lah. Mau apa jenenge, mau wis rajin lah air radiator ditambahi. Walau jelas air radiator berkurang itu ya harusnya diperiksa, larinya kemana itu airnya. Terus yang kedua ke bengkel harus ada yang ketiga ya, motornya jual, jangan beli merek yang sama lagi. Kalau motornya terus bermasalah ya, bikin rewel gitu. Soalnya kan air radiator kalau dibiarin sampai habis jebol mesinnya. Jebol kenapa? Karena ya pendinginannya menggantungkan pada air radiator. Kalau sampai mesin overheat dibiarin ya, terjadi knocking macam-macam. Apalagi kalau bensinnya pertalite ya, mesin kompresi tinggi, pakai radiator, air radiator habis, bensinnya pertalite, wis acur. Apalagi kalau sukanya anak dikasih knalpot racing gitu ya, knalpot racing, filternya kudu racing. Dipikir kalau pakai semua pakai racing-racingan pasti jadi racing beneran, padahal ya enggak. Tapi ya itu yang merusak. Pas knalpot racing, filter racing, bensin pertalite, air radiator habis, itu bisa jebol, bisa patah stang piston nih, bisa bolong piston nih. Kalau sampai parah sampai kena valve-nya patah. Kalau lebih parah lagi sampai blok mesinnya jebol. Saking besar tekanan mesinnya sampai retak. Nah, kalau sudah sampai ganti blok mesin yuk, jangan heran biayanya bisa sampai jutaan ya. Yang berikutnya penting ya, jelas oli. Kalau mengetahui oli ini kadang susah kalau ya pemakainya nggak pernah kenceng ya. Pelan terus ya. Kalau misalnya pemakaiannya pelan gitu, ngamatinya dari mana? Ngamatinya ya terpaksa dari suara. Harus dari pemakainya sih. Kalau suara mesin sampai kasar ya, sak gitu, segera lah diservis. Mungkin ya kalau dibiarin jarak ya 2 kalinya dari munculnya suara kasar itu, suara jadi halus lagi, jadi lebih senyap. Tapi lebih senyapnya itu biasanya sudah ciri olinya sudah habis atau sudah berkerak. Keraknya ini bikin apa, perlindungan itu berkurang jauh. Nah, kalau sudah berkurang gini, biasanya merambat, panas kan. Bagian dalam mesin panas, karena gesekan terjadi panas, terjadi apa, ausnya itu biasanya yang kena bearing kiri, bearing kanan. Terus panasnya itu bisa merusak sealnya juga. Belum lagi karena olinya oli bawaan kan, oli resmi, oli Honda, oli Yamaha, kan kualitasnya kan itu nggak cocok untuk Indonesia kan.
oli Jepang. Orang Jepangnya desainnya ya nggak mikirin Indonesia ya. Penulis nggak pernah dengar ada ahli ENEOS, ahli Idemitsu melakukan penelitian khusus oli untuk Indonesia, nggak pernah dengar. Dipikir oli yang cocok untuk Jepang cocok untuk Indonesia. Ya maklum lah budaya Jepang, Jepangisme. Sama kayak desain Walkman, desain apa. Jepang kan terkenal teknologi tinggi, tapi masalahnya mereka desain untuk mereka. Motor metik didesain pakai jalan mereka, cuaca mereka. Nah, oli juga sama. Pakai berdasarkan jalan mereka, cuaca mereka. Padahal sini Indonesia panas, kasih oli yang kalau dipanasi cepat hitam. Idemitsu dan ENEOS jadi ya oli spesial diuji bangga menulis jadi oli paling hitam, paling cepat hitam ya. Sama oli 24 ribuan aja cepetan Idemitsu atau ENEOS ya. Padahal penulis sudah beli yang 88 ribu. Tuku sing larang masih tetap kayak gitu, apalagi yang jelek kan. Karena ya itu ya, jangan heran misalnya ya motor dikasih oli rekomendasi bengkel resmi ya. Ini HM Oil aja bagus, lebih bagus lagi SPX2, SPX1 ya. Ini olinya yang paling bagus ya Malu Supermatic ini, olinya Matic paling keren. Jangan heran kalau misalnya pakai oli tersebut terus suara mesin jadi sering kasar terus habis itu oli kalau di drain warnanya hitam banget, terus volumenya berkurang. Jangan heran. Terus habis itu pas sudah diberitahu orang niat ganti, ya ganti apa mas, ganti ini. Begitu dicek kok warna olinya hijau mas ya. Jangan heran kalau sampai terjadi seperti itu. Kalau oli bawaan ini ya sampai dibiarkan habis ya. Biasanya kan kalau motor dibiarkan pakai oli rekomendasi dealer bengkel ya. Itu oli itu makin lama makin cepat rusak. Mungkin 1000 km sudah hitam. Terus kalau berikutnya diganti oli berikutnya ngeyel ganti orinya di 2000 setelah ganti oli gitu ya, itu makin hitam. Terus nanti kalau sudah 4 kali, 5 kali, 6 kali waktu di drain oli itu bisa aja tinggal cuma separuh, terus akhirnya 1/4, terus akhirnya habis. Kalau sudah gitu ya biasanya muncul masalah-masalah, mesinnya sudah kelotak-kelotak, sudah asak-asak, air radiator pun habis, terus oli rembes ke bagian kanan, bagian kiri. Jadi muncul banyak penyakit. Kalau sudah gitu, kalau misalnya kenapa ya, misalnya kita tanya ke bengkel gitu, kenapa sampai kayak gini mas? Ya ini mas udah umurnya mas, ya, misalnya gitu, atau mbak atau apa. Emang umur motor sekarang ini gini, 10.000 km sudah rusak. Memang kayak gini. Padahal ya sebenarnya ya motor yang kualitasnya paling jelek sekalipun ya, kalau olinya pilih yang baik, nggak selalu mahal ya. Karena oli rekomendasi penulis malah murah, ya. Termasuk murah. 37 per liter kalau di tempat penulis. Mesran SI40 ya. Penulis nggak beli di bengkel, karena di bengkel pun yang bengkelnya jujur bisa ketipu ya. Bengkelnya jujur tapi dia tetap jualan oli palsu, itu memungkinkan, sangat mungkin sekali. Nah, misal ya kayak gitu.
Iya, ah, ah, terus gini lah, yang penting itu kalau pingin motor awet, perhatikan kondisi oli, jangan perhatikan kilometer. Jangan ragu pakai oli-oli yang ya terbukti bandel lah sama orang lain. Kalau ada orang yang ngomong motor saya puluhan tahun pakai oli rekomendasi, oke-oke saja. Itu puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu rekomendasi oli itu masih kena, masih oke. Sekarang sudah enggak. Lihat aja lah di grup-grup kalau misalnya belum pernah ya. Gabung ke grupnya motor apa. Terutama yang Honda ya. Nggak usah kaget kalau ada yang kasus belum servis pertama sudah ke bengkel. Emang sudah seperti itu jeleknya. Bahas oli wis itu aja wis lah ya. Yang penting oli jangan pakai bawaan bengkel, dan kalau ganti jangan nuruti kilometer ya. Mungkin ini 2000 km, ini 3000 km. Sesuaikan aja dengan ya kondisi motor. Kalau tarikan masih enak, tenaga masih keluar, dipakai suaranya halus, teruskan aja. Masih sampai 4000, 5000 ya teruskan selama masih halus, tenaga masih enak. Karena ya begitu itu umurnya oli kualitas bagus dan rendah itu bedanya jauh. Penulis sekarang hampir 1600 km. Tak terus kastrol GPS. Kenapa? Halus suara mesin masih enak, performa masih normal. Padahal kalau penulis pakai oli Adnoc, PTT, Vapolin, Delta Loop 300 km sudah ganti. 300 ya. Berarti ini sudah 5 kali lipat. Jadi bedanya antara oli jelek dan bagus itu tinggi sekali. Kalau soal ban itu ya gimana ya, mungkin nggak pernah dilihat waktu naik ya. Tapi kalau motor sudah nggak stabil itu pertimbangan. Tapi repot juga ya, repot juga karena orang-orang itu biasanya shock breakernya rusak ya tetap dipakai terus karena nggak tahu bedanya shock breaker bagus dan jelek. Kalau shock breaker jelek itu motor nggak stabil, goyang-goyang nggak karu-karuan. Kayak contohnya ini aduh parah. Ini swing armnya kena, bearing ban belakangnya kena, gara-gara ya suspensi ini amburadul goyang-goyang. Jadi mungkin rantainya terlalu kencang sehingga waktu memendek swing armnya itu kan ketarik ke kiri kan. Jadi mekanik bengkel resmi itu seringkali goblok kalau nyetel rantai ya, disetel terlalu kencang, nyetelnya nggak sambil dinaiki. Harusnya nyetel rantai itu kan sambil dinaiki ya, biar bisa pas. Tapi enggak, ngeyel, nyetel rantai pakai disandar tengah. Ya wis itu contoh kasihan lah ya. Kalau ngecek ban idaan peleke injak peleknya. Kalau sampai ban itu berubah bentuk, nah itu wis sudah gantinya, sudah waktunya pompa. Kalau cuma mendek bikin bung gitu ya gak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai nyot gitu, diinjek ya, diinjek sampai nyot, itu berarti tekanan bannya terlalu rendah. Kalau tekanan bannya sudah sesuai, diinjek itu hampir tidak berubah. Jadi pakai acuan itu bisa, dari diinjek aja, injek depan, injek belakang. Iso kan ngidak pelek kayak kan.
apalagi yang ini, padahal ini bannya NMAX ini kan keras ya, bannya NMAX kan keras, sulit berubah bentuk. Itu kalau diinjak ya terlihat efeknya juga kok kalau bannya terlalu gempos. Apalagi ban yang motor pakai ban dalam lebih gampang lagi. Kalau untuk shockbreaker ya apa ya, kalau untuk shockbreaker itu susah jelaskannya. Intinya kalau motor dipakai kecepatan berapa ini, 70 gitu ya, 80 lewat jalan ya kayak gini nih ya, ada gludek, harusnya nggak mantul-mantul. Ini kebetulan penulis lagi pakai setelan empuk, jadi mak jelas gitu ya, nggak kerosok. Harusnya belakang itu nggak terasa kayak deng gitu ya, nggak terasa goyang-goyang gitu. Jadi harusnya jalan itu nggak terasa hambatan. Karena apa? Karena gerakan suspensi itu akan dicoba dihambat oleh shockbreakernya, biar nggak liar gerakannya. Nah kalau suspensi sudah soak, biasanya ya liar gerakannya, naik turunnya cepet gitu ya. Kalau pelan mungkin enak, mantul. Tapi kalau sudah cepet bahaya. Ya wis gitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.